Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimah Rayundayani dari kelas 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan retardasi mental atau keterbelakangan mental. Di sini saya akan menjelaskan retardasi mental dari definisinya, etiologinya, kemudian ada manifestasi klinis, patofisiologi, kemudian saya berikan klasifikasinya, ada pemeriksaan penunjang dari retardasi mental, kemudian ada penata laksanaan keperawatan sama medisnya. Saya nanti akan jelaskan dari materi tersebut. Oke. Yang pertama dari definisi retardasi mental, yaitu retardasi mental yaitu merupakan kelainan fungsi intelektual yang subnormal terjadi pada masa perkembangan dan berhubungan dengan satu atau lebih gangguan dari maturasi, proses belajar, dan penyesuaian diri secara sosial. Kemudian etiologi dari retardasi mental tersebut yaitu pertama ada gangguan organik. Gangguan organik dalam faktor prenatal atau sebelum kelahiran itu meliputi ada penyakit kromosom atau Down syndrome pada bayi. Biasanya kalau Down syndrome ini bayi ditandai dengan matanya seperti orang Cina. Kemudian ada kelainan genetik atau herediter, kemudian ada intoksikasi. Kemudian ada gangguan metabolisme sejak lahir atau fenilketonuria. Kemudian yang kedua ada faktor perinatal. Selama kelahiran itu ada abrupsio plasenta, kemudian ada metabolisme maternal, kemudian ada kelahiran prematur. Dan selanjutnya ada faktor pasca natal atau pasca kelahiran, yaitu ada cedera kepala, bisa jadi terjadi infeksi juga, dan gangguan degeneratif. Dan kemudian ada ketiga yaitu gangguan non-organik, yaitu kemiskinan dan keluarga tidak harmonis, sosial kultural, interaksi anak kurang, kemudian penelantaran anak. Itu merupakan etiologi dari retardasi mental tersebut. Kemudian kalau tanda dan gejala dari retardasi mental itu ada gangguan kognitif pada pola dan proses pikirnya, kemudian lambatnya keterampilan ekspresi dan resepsi bahasa, kemudian ada gagal melewati tahap perkembangan yang utama. Terus kemudian ada kemungkinan lambatnya pertumbuhan si anak tersebut. Kemudian ada tonus otot yang abnormal atau tidak normal. Kemudian ada kemungkinan ciri-ciri dismorfik. Selanjutnya ada terlambatnya perkembangan motorik halus dan kasar. Oke, selanjutnya itu ada patofisiologinya dari retardasi mental tersebut. Dari patofisiologinya, retardasi mental merujuk pada keterbatasan nyata fungsi hidup sehari-hari. Retardasi mental ini termasuk kelemahan atau ketidakmampuan kognitif yang muncul pada masa kanak-kanak atau sebelum usia 18 tahun, berarti muncul sebelum usia 18 tahun pada anak-anak, yang ditandai dengan fungsi kecerdasan di bawah normal atau IQ dari 70-75, itu kurang dari normal, dan disertai keterbatasan lain pada sedikitnya dua area fungsi adaptif. Dalam berbicara dan berbahasanya itu kurang mampu ya. Terus ada keterampilan sosialnya, penggunaan sarana komunitas, kemudian ada pengarahan diri itu kurang. Terus klasifikasi retardasi mental tersebut itu ada 4. Yang pertama ada mild retardation atau retardasi mental ringan, itu IQ-nya 50-69. Retardasi ini dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dididik atau di-educable. Kemudian ada moderate retardation atau retardasi mental sedang, yaitu IQ-nya 35-49. Retardasi mental sedang ini dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dilatih atau trainable. Kemudian yang ketiga ada severe retardation atau retardasi mental berat, ini IQ-nya di bawah. Yang retardasi sedang itu IQ-nya 20-34. Dan retardasi berat ini hampir sama dengan retardasi mental sedang.
dalam hal gambaran klinis, penyebab organiknya, dan keadaan-keadaannya terkait. Kemudian ada profound retardation atau retardasi mental sangat berat. Ini IQ-nya kurang dari 20. Retardasi mental ini sangat berat. Secara praktis anak sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Kemudian ada pemeriksaan penunjang dari retardasi mental tersebut, itu ada kromosomal karyotipe, dan kemudian atau EEG, elektroencephalogram, CT, cranial computed tomography atau MRI, magnetic resonance imaging. Kemudian yang keempat ada titer virus untuk infeksi kongenital. Kemudian ada serum asam urat. Selanjutnya ada laktat dan privat darah. Dan kemudian ada beberapa uji tumbuh kembang gitu, seperti ada DDST gitu. Terus ada pengukuran fungsi adaptif. Selanjutnya penata laksana medis dari retardasi mental sendiri, itu ada amfetamin dosis 0,2 sampai 0,4 mg per hari. Kemudian impiramin dosis kurang lebih 1,5 mg. Ada lithioksin, kemudian ada glutamic acid, ada pabenol, kemudian ada notropil. Itu adalah penatasan medis dari retardasi mental. Kemudian kalau penatasan keperawatannya itu dilakukan psikoterapi, dapat diberikan baik pada anaknya sendiri maupun pada orang tuanya, berarti dilakukan psikoterapi untuk anak ya. Terus untuk anak yang terbelakang dapat diberikan psikoterapi individual secara sendiri, bukan berkelompok. Terus psikoterapi kelompok dan manipulasi lingkungan berubah lingkungan anak yang tidak menguntungkan bagi anak tersebut. Kemudian komplikasi dari retardasi mental tersebut itu ada cerebral palsy, gangguan kejang, kemudian ada gangguan kejiwaan, terus ada gangguan konsentrasi, ada defisit komunikasi atau kurangnya komunikasi, kemudian ada konstipasi. Terus dalam diagnosa retardasi mental terdapat 3, yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif, kemudian ada gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial, kemudian ada defisit perawatan diri berhubungan dengan perubahan mobilitas fisik atau kurangnya kematangan perkembangan. Untuk intervensinya, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif yang pertama ya, berarti ini tujuannya ini tidak mengalami kegagalan tumbuh kembang, dan untuk kriteria hasilnya tidak ada kemunduran mental dari intervensinya. Terus ada anak mampu melakukan kegiatan sesuai kemampuan secara optimal. Kemudian intervensi dari gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif, yaitu mengkaji tingkat perkembangan anak. Terus ada dorong atau melibatkan anak dalam melakukan aktivitas, memberikan aktivitas sesuai dengan kemampuan anak, tidak boleh dipaksa atau ditekan anaknya, sesuai saja. Kemudian ada mengajarkan hal-hal yang perlu diketahui anak atau aktivitas dasarnya. Kemudian ada pantau tingkat perkembangan anak. Jadi perkembangan anaknya itu dipantau, tidak dipantau sama sekali kayak gitu. Terus yang kedua ada gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial. Ini nanti tujuannya supaya anak mampu berinteraksi secara sosial. Untuk kriteria hasil yang akan diinginkan yaitu supaya anak tidak mengisolasi diri dan anak mampu bergaul dengan lingkungannya. Untuk intervensi gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial, itu ada mengkaji faktor penyebab gangguan perkembangan dan sosial dan isolasi sosial, kemudian tingkat komunikasi secara verbal, kemudian mendorong anak melakukan sosialisasi dengan kelompok, dan beri reinforcement yang positif atas hasil yang dicapai anak. Tanggapannya positif. Kemudian ada ajarkan untuk anak bermain bersama teman kelompoknya, jangan dikekang kayak tidak boleh main sama yang lainnya gitu. Terus ada defisit perawatan diri berhubungan dengan perubahan mobilitas
mobilitas fisik atau kurangnya kematangan perkembangan. Ini nanti tujuannya untuk perawatan diri terpenuhi, dan kriteria hasil yang akan dicapai itu supaya anak tampak bersih dan anak mampu berperan dalam perawatan dirinya. Untuk intervensinya dalam divisi perawatan diri berhubungan dengan perubahan mobilitas fisik atau kurangnya kematangan perkembangan, yaitu intervensinya ada mengkaji tingkat kemampuan anak, kemudian ada memantau anak dalam memenuhi kebutuhannya, dipantau kebutuhannya, tidak dipantau, terus melibatkan anak dalam memenuhi kebutuhannya, usahakan kalau memenuhi kebutuhan anak dilibatkan supaya tahu, kemudian menjelaskan secara berulang-ulang tentang perawatan diri, dan yang terakhir ada memberikan dorongan anak untuk merawat dirinya. Hal ini bertujuan supaya anak tahu ya cara merawat dirinya, supaya nanti kemudian besar nanti tidak terlalu menggantung sama orang tua gitu. Sekian penjelasan dalam asuhan keperawatan anak pada retardasi mental atau keterbelakangan mental. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.